dan bukti penyertaan Tuhan yang kuat berupa mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kalau dua ini digabungkan, maka gereja akan menjadi gereja yang kuat. Kalau gereja hanya mengandalkan pengajaran, dia hanya menjadi intellectual exercise. Orangnya pinter-pinter, tetapi imannya lemah. Tetapi kalau gereja hanya menekankan tanda-tanda, kalau yang pertama jadi filsafat, yang kedua jadi klenik pedukunan. Karena imannya tidak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Mari kita menuju kepada gereja yang sehat, yang pengajarannya luar biasa, tetapi kuasa Tuhan bekerja juga luar biasa. Amin, saudara-saudara. Nah, setelah kita melihat keaslian Alkitab, kita akan melihat bagaimana ketuhanan Yesus. Saya melihat beberapa buku di Indonesia, saudara-saudara. The Dead Sea Scroll ini kan jelas-jelas merupakan suatu bukti kebenaran iman Kristen. Mana ada orang Kristen yang menulis tentang kebenaran iman Kristen berdasarkan The Dead Sea Scroll? Kebanyakan buku Kristen itu buku cara berdoa, doa Yabes, dan macam-macam. Tapi yang mengandung ilmu mana? Padahal justru di kalangan Muslim sudah ada 5 buku yang bicara tentang The Dead Sea Scroll. Nah, 5 buku ini tentu saja isinya memutarbalikkan iman Kristen. Salah satu buku itu ditulis oleh Saleh An-Nahdi. Judulnya Tantangan dari Lembah Qumran. Tantangan apa? Maka saya tanggapi dengan siaran ini. The Dead Sea Scroll tantangan atau dukungan terhadap iman Kristen. Yang terjadi justru dukungan. Yang kedua bukunya Irene Handono. Dia mengatakan di sini tidak ada Tritunggal. Di sini tidak ada ketuhanan Yesus. Jadi ketuhanan Yesus itu baru diciptakan abad ke-4 Masehi oleh Kaisar Konstantin. Ngawur bin ngawur. Tetapi kita tidak pernah menjawab. Ya salahnya yang kita. Karena kita tidak pernah memberikan jawaban. Kita tidak pernah peduli. Padahal iman itu timbul dari berita. Lah kalau beritanya dikaburkan orang. Iman bagaimana yang timbul? Nah lalu kenapa dasarnya kok iman Kristen tidak didukung oleh Dead Sea Scroll? Ya jelas saja namanya Dead Sea Scroll itu kan munculnya sebelum zaman Yesus. Ya jelas tidak ada Tritunggal langsung dong. Karena itu kan abad pertama sebelum Masehi. Tetapi saudara-saudara sekalipun Yesus belum datang. Tetapi fitnah para teolog Eropa. Yang justru orang Kristen tapi meragukan iman Kristennya sendiri. Itu disangkal oleh penemuan The Dead Sea Scroll. Salah satunya. Ada yang menuduh bahwa ketuhanan Yesus dan kelahiran Yesus yang ajaib itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran pagan yang diambil alih oleh gereja. Misalnya, Yesus lahir 25 Desember. Disamakan dengan kelahiran Mitra, kelahiran Adonis, kelahiran Dewa Horus. Yesus lahir dari seorang perawan. Disamakan dengan Mitra lahir dari seorang perawan. Kemudian banyak sekali tuduhan-tuduhan. Tadi pagi saya menyebut hari lahir Dewa Matahari, Sol Invictus, seolah-olah disamakan dengan hari Minggu. Padahal yang aslinya, orang Kristen tidak berakar pada original text of the Bible. Mana ada kata hari Minggu di Alkitab? Kata hari Sunday di Alkitab. Sun itu matahari, day itu hari. Hari Dewa Matahari nggak ada di Alkitab. Alkitab bahasa aslinya Yunani maupun Ibrani, hari itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama Yom Echad, bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab Yaumul Ahad. Ditambahi akad legi, akad pon, akad kliwon sama orang Jawa. Yaumus Sheni, Yom Sheni, hari kedua, Sheni itu kedua. Yaumul Isnin, bahasa Arabnya. Di Indonesia kan hari Senin. Yom Selisi, bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Yaum Talata menjadi bahasa Indonesia hari Selasa. Yom Revi, bahasa Ibrani. Yaumul Arba, bahasa Arab hari Rabu. Yom Khemisi itu hanya hitung-hitungan 1, 2, 3, 4, sampai 7. Kalau kemudian ada gereja barat yang tidak mau hari mingguan, karena itu hari Dewa Matahari. Loh itu kan Alkitab bahasa Inggris, itu kan Alkitab bahasa Jerman, itu kan Alkitab bahasa Belanda, Sondag, Mondag, dan seterusnya. Tapi Alkitab dia ditulis dalam bahasa barat. Itu sebabnya maka kadang-kadang para pendeta kita tidak juga mengacu pada teks asli. Coba lihat khotbah-khotbah di televisi. Begitu bangganya seolah-olah kalau nggak stylenya Eropa,
Europe style atau American style. Menurut NIV. Nah, seolah-olah. Kalau menurut King James Version. Padahal Alkitab nggak ditulis zamannya Raja James. Alkitab itu ditulis lebih tua lagi. Dan kalau Anda mendengar kata itu di televisi, saudara Muslim kita mengatakan, loh lah iya toh. Alkitabnya selalu bahasa Inggris, Belanda, Perancis. Memang tidak ada aslinya. Kalau kita umat Islam sejak dulu ya asli. Kan gitu kan? Justru ketika kita menyebut misalnya satu ayat bahasa asli, itu akan heboh. Pernah ada dialog saudara Muslim di Jakarta dengan Kristen. Dari pihak Kristen itu yang bicara adalah Pak Dr. Yosias Lengkong. Pak Lengkong itu ditantang begini. Bapak, umat Islam banyak yang hafal kitab suci. Kalau hari ini saya kasih tantangan, ada orang Kristen, gak usah satu kitab, hafal satu pasal saja dalam bahasa aslinya, saya jadi Kristen. Terus saya mau daftar, karena saya hafal kalau hanya satu pasal, 4 pasal, 5 pasal, hafal dalam bahasa asli. Kalau dalam bahasa Inggris nanti Anda sudah terlanjur hafal King James, Alkitabnya diganti New King James Version. Anda sudah hafal terlanjur Alkitab bahasa Indonesia yang lama, begitu Anda hafal, diganti terjemahan baru. Tapi kalau Anda hafal terjemahan asli bukan terjemahan, aslinya Alkitab, misalnya, Bersit bara Elohimet hasamayim ve'et sa'aret ve'ha'aret hayyetah tohu wa bohu wa hausek alfinitihom berruah Elohim merakefet alfinihamayim Yomer Elohim yehiur wa yehiur. Anda akan apa? Tidak mungkin Anda mati nanti dunia itu kiamat. Tetap Alkitabnya kan bunyi seperti itu. Amin saudara-saudara. Jadi Alkitab memang asli. Tidak ada yang dipalsukan. Pemalsuan itu bukan pemalsuan. Kadang-kadang terjemahannya berbeda. Terjemahan berbeda itu bukan pemalsuan. Karena apa? Bahasa sasarannya yang beda. Zaman dulu misalnya. Kita nyanyi. Allah kita heran dan besar. Coba. Bahasa Indonesia sekarang heran artinya apa? Heran itu plunga-plungu. What is the meaning of plunga-plungu? Gak ngerti-ngerti heran saya. Padahal heran kira-kira tahun 70-an, tahun 60-an. Artinya sekarang dahsyat artinya. Kan begitu. Berikanlah tumpangan saudaramu dengan percuma. Itu Alkitab kita tahun 58, 57. Lah kalau sekarang, percuma ditolong kan gitu. Percuma tahun itu artinya cuma-cuma. Kalau Abdullah Wasi'an, Ahmad Didat, banyak buku-buku polemik, ada dokumen pemalsuan Alkitab. Mendasarkan atas terjemahan, ya tidak akan ketemu. Saya bilang, Quran kalau kita baca terjemahannya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya beda-beda juga. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Arabnya. Di seluruh dunia sama itu. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris apa Piktal, apa Muhammad Asad, apa terjemahannya The Glorious Quran Yusuf Ali, in the name of God, most gracious, most merciful, in the name of Allah, most compassionate, most merciful. Demi nama Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ing asmane Gusti Allah kang Maha Murah lan Maha Asih. Ing asmane Gusti Allah kang Maha Murah ing dina iki lan Maha Asih ing dina mangke. Mana mangke dan iki? Gak ada. Itu kan terjemahan yang menafsirkan. Satunya terjemahan harafiah. Terjemahan yang berbeda-beda tapi aslinya Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya saya bilang? Soal beda misalnya tadi lion atau orang yang melihat, singa atau orang yang melihat. Juga dalam Al-Quran. Ada terjemahkan anak sungai atau anak yang di dalam kandungan. Itu juga pernah terjadi. Jadi kalau kita lihat pada terjemahan ya memang begitu. Kemudian Maria melahirkan dari Yesus sebagai seorang perawan. Loh, lalu diartikan dengan mitra juga dilahirkan dari seorang perawan. Mitra itu dewa Persia kuno. Ya ini namanya Mitraisme. Jadi agama Mitraisme itu agama mitra kuno. Itu lahir di daerah Iran sekarang ini. Nah, menurut legenda Iran zaman dulu, Mitra itu dilahirkan oleh ibunya yang perawan, tetapi lain dengan ceritanya Maria. Di mana lainnya sekarang? Maria lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki. Tidak ada proses biologis. Tidak ada hubungan seksual di dalamnya. Tetapi ibunya Mitra
melahirkan ketika dia berenang. Dan kemudian ada spermanya dewa jatuh. Dewa Sarasustra jatuh. Nah kemudian ketika benihnya dewa itu jatuh, masuk ke dalam rahimnya jadilah Mitra. Ini versi, salah satu versi. Versi yang lain, Mitra lahir dari bongkahan batu cadas. Nggak ada keseragaman. Kemudian disamakan. Ternyata malaikat-malaikat yang mengelilingi Yesus itu persis sama dengan lahirnya Krishna. Krishna juga lahir dari seorang perawan. Ngarang. Krishna tidak lahir dari seorang perawan. Krishna itu bapaknya namanya Basudewa. Itu di wayang ada itu. Nah, kita tidak bisa meneliti kekristenan berdasarkan data-data yang sumir. Apalagi kalau nulis tidak ada literaturnya. Nggak bisa cek and recheck. Ini bentuk fitnah terhadap iman Kristen. Iman Kristen jelas. Anda lihat itu, naskah-naskah Alkitab. Kalau tadi nggak disetel karena nggak tahu kalau saya ngomong Masoretik itu apa, Qumran apa. Tapi begitu Anda lihat bentuknya kayak begitu kan jelas kan. Nah, mana ada tradisi semacam ini? Tradisi yang begitu jelas, komplit, ilmiah, lengkap. Mana ada sekarang? Kalau katanya kelahiran Yesus itu nyontoh kelahiran Krishna. Sekarang pertanyaannya, apa ada dokumen-dokumen tentang Krishna, tentang Mitra yang ribuan jumlahnya seperti Alkitab? Perjanjian baru saja kita memiliki 5.000 manuskrip yang sampai hari ini masih disimpan di beberapa perpustakaan di Yerusalem dan di Eropa. Tetapi kalau Anda lihat cerita Ramayana, misalnya cerita Ramayana itu dokumen lengkapnya di mana? Paling awal, tahun 120 atau 150 Masehi. Srimad Walmiki Ramayana. Begitu Anda pergi ke Kamboja, Ramayana lain dengan Ramayana India. Anda pergi ke Sri Lanka, ramanya hitam. Kalau Anda pergi ke India Utara, ramanya putih. Kalau Anda pergi ke Indonesia, juga lain Sendratari Ramayana. Coba bayangkan, cerita tentang Rama tidak mengenal original teks. Alkitab semua ada original teksnya, original manuskrip ada. Maka ketika orang menghayati kisah Rama, tergantung orang apa dia. Dia tidak sedang bercerita tentang sejarah, tentang fakta sejarah. Dia sedang berkisah tentang dongeng 1001 malam. Contohnya, bagi orang India, Rama dan Sita itu simbol keabadian cinta. Itu universal. Tapi Anda menghayati sebagai orang India, Ragupati Rajanara Jaram Patita Pawanasi Taram. Itu pujian pada Sita Ram. Ram Sita, Sita Rama. Sita Ram, Sita Rama. Sita Ram Jaya Sita Ram. Itu India. Tapi coba Anda pergi ke Malaysia. Lain lagunya. Rawana Raja di Laut. Lain kan? Lo ketemu pirang perkara kok Rawana sudah jadi raja di laut. Dari mana sumbernya? Di Jawa lain lagi. Anoman ma lumpat sampun. Coba pernah orang Jawa? Itu cerita Anoman diduta oleh Rama. Manuskripnya dari mana? Enggak ada tanya begitu. Tapi kalau Anda Alkitab jelas manuskripnya Yesus lahir dari seorang perawan. Itu 5.000 jumlah naskahnya. Dan naskah yang paling dekat dengan peristiwa hanya berjarak 30 tahun. Coba Anda pernah mengecek cerita Rama, cerita Krishna. Dari tahun berapa? Tidak ada. Karena mereka tidak sedang berbicara sejarah. Mereka berbicara tentang cerita. Sama dengan orang Jawa. Dongenge kancil nyolong timun. Pernah ada? Itu manuskrip Qumran apa manuskrip apa? Enggak ada. Pokoknya ya dongeng. Dongeng itu hanya tidak fakta. Bukan merupakan fakta sejarah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengartikan 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Satu pihak betul. Tetapi gara-gara itu sekarang ada orang Kristen yang kurang baca, tidak ngerti sejarah gereja-gereja kuno, langsung mengambil putusan tidak merayakan Natal. Karena Natal itu adalah son invictus, kelahiran Dewa Matahari. Ada banyak sekarang gereja-gereja di Indonesia. Saya pernah diwawancari majalah, marah saya. Saya marahnya itu karena apa? Kok gak pinter-pinter orang Kristen di Indonesia ini. Gampang kagetan, gampang gununan, gampang goblok. Makanya saya kenalkan 3 kali, ojo kagetan.
Jangan gampang kaget. Cek and recheck dulu. Ojo gumunan, jangan gampang heran. Belajar dan belajar dulu. Dan terakhir, ojo bodoh. Bodoh itu dosa. Karena apa? Tuhan mengajak kita pintar. Ngerti firman dengan baik. Jangan cerita ngoyoworo, cerita-cerita yang tidak jelas. Dicek and recheck sumbernya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal tidak pertama kali ditetapkan 25 Desember. Saya harus katakan, justru Natal ditetapkan pertama kali di Mesir. Tahun 180 Masehi. Dokumen tentang Natal pertama kali, itu disebut Coptic Didaskalia Apostolorum. Di sana disebutkan, rayakanlah kelahiran juru selamat kita setiap tanggal 29 bulan Mesir Kiyah yang bertepatan dengan 24 bulan Ibrani Tebet. Tidak ada 25 Desember. Jadi orang Mesir tuh pakai penanggalan bintang. Ini baru ini. Mungkin Anda dengar juga dari saya baru ini. Penanggalan bintang. Selama ini kita kenal penanggalan matahari dan penanggalan bulan. Penanggalan bintang. Itu ditetapkan di Mesir sampai hari ini dipakai. Dari penanggalan bintang 29 bulan Kiyah ini sejajar dengan 24 bulan Ibrani Tebet. Ini sudah penanggalan bulan. Kemudian pada abad keempat, Paus mengambil alih penanggalan dari gereja timur ini bertepatan 25 Desember. Jadi penanggalan 25 Desember itu penyesuaian dari penanggalan aslinya di Mesir. Terus kemudian gereja Ortodok Yunani menyesuaikan 7 Januari. Itu sebabnya kalau sudah pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, ada yang Natal 7 Januari, ada yang Natal 25 Desember. Itu tanggal aja kok dipersoalkan. Orang Muslim Muhammadiyah, Idul Fitrinya selalu beda dengan NU. Terus kemudian jadi rame. Kristen mau ikut-ikut rame sekarang. Tidak usah yang begitu itu dipersoalkan. Itu akan merongrong kesatuan gereja. Saya ini dilahirkan tanggal 27 bulan Zulkaizah tahun 1383 Masehi. Tapi ulang tahun saya 31 Maret. Ya kan? Ulang tahun saya tahun Masehi selalu lain dengan ulang tahun Hijrah. Kalau usia saya di tahun Masehi 46, di tahun Hijrah usia saya hampir 50, setengah abad. Karena apa? Kalender bulan lebih singkat dari kalender matahari. Lah gereja itu ada kalender bulan, ada kalender matahari, ada kalender bintang. Kalender mataharinya ada 3. Sistem Julian, sistem Gregorian yang diikuti Katolik Protestan, sistem Julian yang diikuti gereja Ortodok Yunani, sistem Kapadokian yang diikuti gereja Armenia. Yang seperti ini Anda bahas dengan satu aspek, ya kacau. Otak kita ini bocor, tetapi tidak efektif. Sebaiknya kita menjawab yang belum terjawab, menjangkau yang belum terjangkau. Nah, ternyata saudara-saudara justru ajaran mitra itu telah dikristenkan. Pada kapan? Kira-kira tahun abad ketiga. Karena apa? Sol Invictus itu ditetapkan oleh Mitraisme Roma itu kira-kira tahun 270. Sementara Natal orang Kristen itu ditetapkan sudah tahun 185 Masehi. Karena selama ini kita mengenal gereja kan cuma gereja barat. Gereja Katolik atau gereja Protestan. Protestan anaknya Katolik, Pantekosta cucunya Katolik, karismatik, cicitnya Katolik kan gitu kan. Kita tidak mengenal gereja yang lebih tua dari Katolik. Ini pentingnya kita melacak kekristenan timur agar kita tidak gampang diumbang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kemudian lagi tentang Qumran ini. Setelah Qumran ini ditemukan tadi ada 500 sekian naskah, 160 sekiannya itu adalah Alkitab. Kemudian sampai tahun 92 yang diterjemahkan itu baru 80% dari 500 sekian naskah itu. Kemudian banyak orang-orang barat yang kagetan tadi itu menuduh ini ada konspirasi Vatikan yang tidak mengizinkan naskah-naskah Qumran diterjemahkan dan dibuka secara umum. Karena apa? Salah satu penuduhnya ini justru seorang pendeta. Lah kita orang Kristen saudara-saudara, kalau dihadapkan asal Katolik mesti bersatu.
Padahal kalau pendetanya sablengnya Anda milih Katolik, mau milih Protestan sekarang? Ya milih Katolik dong, pendetanya bodoh dan sableng lagi. Namanya siapa pendeta yang sableng ini? Dia John Allegro namanya. John Allegro itu penuduh. Ini telah terjadi penyembunyian naskah Qumran. Kemudian pada 1992. Karena bukan disembunyikan, karena itu kan dibuat rebutan hak ciptanya antara Israel dengan Fransiskan. Kalau semua dikasih penelitinya pastor Katolik, kan Israel nggak dapat apa-apa. Nah begitu semua sudah diambil alih oleh pemerintah Israel, tahun 1965 mulai pertama didirikan museum, yang sekarang kita lihat Shrine of the Book di Yerusalem itu, baru penelitian dilepas tapi hak ciptanya Israel. Kan gitu kan? Nah tahun 92 dibuka, yang 20% belum terbuka tadi. Setelah dibuka apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi, salah satu naskahnya itu, naskah dari 24, mengatakan, Sang Mesias yang akan datang itu dilahirkan oleh Allah. Im Yolid El Et Ha-Masiyah. Ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Ini ada kelahiran Sang Putra dari Bapa, bukan lahir fisik. Artinya kelahiran firman Allah yang keluar dari Allah. Naskah dari 2 ke 4 bunyinya persis sama dengan Lukas ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus dan seterusnya. Tapi yang sama ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan luhurnya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Ini persis gambaran tentang Mesias yang akan datang dari naskah 2 ke 4. Yetamar Bar El Elyon. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti gambaran tentang Yesus anak Allah, tentang Yesus Tuhan, tentang Yesus Mesias itu bukan dari paganisme Yunani. Seperti dituduhkan oleh orang-orang itu, tetapi benar-benar berakar pada Yudaisme, pada Alkitab, pada budaya Ibrani. Kemudian setelah terjadi penemuan ini apa? Si John Allegro tetap tidak mau terima. Dan dia mengatakan bahkan Gesa Vermes, rekannya dia, bicara di sebuah jaringan televisi di London. Dia mengatakan, saudara-saudara, saya berdiri di tengah-tengah runtuhan Qumran. Dan saya mau buktikan kepada Anda, katanya, bahwa Yesus itu adalah orang baik Yahudi. Tetapi dia bukan Tuhan seperti yang Anda percaya. Padahal itu setelah ditemukannya naskah yang membuktikan bahwa the divine birth of Messiah, kelahiran ilahi Sang Mesias yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, itu sudah ditemukan. Lain lagi dengan John Allegro. Setelah ditemukan naskah 20% yang dituduh dipalsukan tadi, si John ini otaknya miring. Dia menulis buku yang judul buku itu adalah orang-orang Kristen itu seperti mabuk sejenis minuman keras, sejenis drug narkoba yang terbuat dari jamur. Makanya dia nulis The Holy Cross and the Sacred Mushroom. Gila nggak itu kira? Jadi orang itu kalau sudah pintar tapi tidak mendasarkan firman Tuhan, ya akibatnya mencelek otaknya, kurang 10 on itu. Dia mengundurkan diri jadi seorang researcher Qumran, peneliti Qumran, dan kemudian dia tetap dengan ajarannya. Dia katanya bahwa orang Kristen mabuk sejenis drug, narkoba, karena yang dibuat dari itu, dari jamur. Coba bayangkan. Terus nama Petrus diarti-artikan lain, padahal dia ahli dalam bahasa itu. Ini yang terjadi. Maka tulisan-tulisan kelompoknya Abah Sueb itu, tentang ada Dead Scroll, tantangan laut dari laut mati, nafiri maut dari lembah Qumran, itu semua didasarkan atas data-data sebelum penemuan terakhir. Nah, saya justru menginginkan kita semua, mari kita belajar sejarah. Bukan Anda harus pintar seperti seorang profesor, tidak. Tapi paling tidak dengan pengetahuan kita yang dasariah tadi, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Terakhir, orang Yahudi memiliki legenda yang dinamakan legenda Telodot Yesu. Telodot Yesu itu artinya silsilah Yesus. Orang Yahudi itu mengatakan Yesus itu bapaknya sebetulnya seorang perwira Romawi yang memperkosa Maria.
Dan itu ada dalam naskah orang Yahudi yang namanya Talmud, khusus traktat yang namanya Toldot Yesua. Artinya silsilah Yesus. Nah, anehnya, ini anehnya lagi, makanya sekarang ini banyak yang kurang 2 on, kurang 3 on, kurang 10 on itu banyak. Pendeta lagi ini. Jadi pendeta ini namanya James Tabor. Anda tidak usah ini pergi ke Gramedia, cari bukunya Dinasti Yesus. The Jesus Dynasty, James Tabor. James Tabor itu mengatakan begini. Menurut penemuan sebuah inskripsi di Jerman, ada seorang perwira Romawi yang pernah bertugas di Sidon, kira-kira abad pertama, dari divisi pemanah, namanya adalah Pandera. Pandera ini kemungkinan adalah bapak Yesus, aslinya yang pernah memperkosa ibunya Maryam. Lalu dikait-kaitkan dengan Alkitab. Dikaitkan dengan Alkitab, ada dalam Injil Markus dikatakan bahwa Yesus secara sembunyi-sembunyi pergi ke Sidon. Sang pendeta lalu mengatakan, kenapa sembunyi-sembunyi ke Sidon? Karena Yesus tidak mau diketahui oleh murid-muridnya. Dia sedang ketemu bapak kandungnya. Perwira Romawi itu. Coba bayangkan. Ini pendeta, saudara-saudara. Untung di Indonesia tidak ada pendeta sableng kayak begini. Oleh karena itu menurut saya, jangan terlalu ngekor ke orang barat. Saya percaya ini saatnya Asia menjadi center of evangelization. Ini saatnya harus kita imani, kita doakan. Pusat dari evangelisasi bukan lagi di Londo Dingdong orang Eropa bule itu. Tapi di Asia. Kalau jumlah populasi Cina yang terbesar. Kalau Cina diinjili, kita akan melihat Asia akan menjadi pusat dari evangelisasi. Dan senternya nanti adalah Indonesia. Karena apa? Buktinya Barat semakin menceng. Barat semakin tidak karu-karuan. Suam-suam kuku. Tidak lagi berakar pada firman Tuhan yang benar. Saya tidak membenci Barat. Tapi sirkulasi, itu zaman, itu selalu berputar. Kalau dulu Injil berpusat di Timur Tengah, kemudian 1000 tahun kemudian di Barat, bukan mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini sudah gilirannya Asia menjadi pusat. Anda lihat, pernah Amerika 10-15 tahun lalu membayangkan akan punya utang ke Cina? Tidak pernah. Artinya apa? Klaim kehebatan Barat di bidang ekonomi pun patah oleh Cina sekarang. Anda bisa membayangkan bahwa Korea akan menjadi salah satu pusat dari ekonomi sebelum Cina dan pusatnya kebangkitan Kristen? Tidak terbayangkan tahun 80-an. Kita juga tidak bisa membayangkan yang akan datang. Tetapi Roh Kudus sedang berkarya. Amin, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita menjawab Parthenos tadi? Kalau orang lain mengatakan, itulah sudah mimpi siang bolong itu, jangan dengar itu orang gila itu. Tapi saya katakan orang gila itu kan ada sebabnya. Nah, kegilaannya itu dilacak. Saya sudah melacak orang-orang gila seperti ini berdasarkan manuskrip historis. Saya selidiki Toledot Yesu. Toledot Yesu itu baru dikompilasi abad ke-5 Masehi. Jadi ketika endapan kebencian terhadap orang Kristen itu memuncak. 1, 2. Kelakuan Yahudi suka mempleset-plesetkan nama-nama dalam Alkitab. Injil, itu bahasa aslinya Evangelion atau Euangelion, kabar yang baik. Sama orang Yahudi diplesetkan, Awen Gilayon, itu di kitab Talmud. Awen Gilayon, dosa orang-orang pinggiran. Kenapa orang-orang pinggiran? Galilea, Zebulon, Naftali, Israel Utara itu orang-orang pinggir, pusatnya Yerusalem dan Tiberias. Petrus disebut orang pinggiran, kalau sekarang mungkin mirip bahasanya dengan orang-orang Tionghoa Totok itu. Kalau ngomong Indonesianya, generasi ketiga yang lalu kan belum lancar. Petrus kira-kira seperti itu. Tapi yang dia pakai Tuhan yang orang seperti itu. Orangnya tinggal di Galilea. Itu kelihatan kok. Gaya bahasanya kelihatan. Makanya ketika dia mau menipu hamba imam besar, bukankah engkau salah seorang dari muridnya? Dia tidak mengaku. Dia menyangka. Tapi hamba imam besar mengatakan apa? Itu tampak dari logat bahasamu. Ini bahasanya orang Galilea. Jadi jelas bisa dipahami dari Alkitab. Nah, orang Yahudi memplesetkan Awen Gilayon, dosa orang-orang pinggiran. Seperti orang Yahudi suka memplesetkan kata-kata Injil, Awen Gilayon, plesetan dari kabar baik, Euangelion. Maka Maria sang perawan dalam bahasa aslinya disebut Parthenos. Parthenos diplesetkan jadi Pantera.
Panderos, Parthenos itu sebetulnya dari arti perawan. Justru sebenarnya ini meneguhkan bahwa fakta sejarah orang Yahudi mengakui, meskipun tidak menerima, meskipun menolaknya, tetapi tidak bisa menyangkal fakta, Yesus lahir dari seorang perawan. Secara ajaib oleh karena Roh Tuhan yang menjadi sebab kelahiran Yesus. Yang ditutup dengan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini paling tidak membuat kita semakin teguh dalam iman kita. Saya bersyukur bahwa kita bisa melihat bagaimana keaslian Alkitab ini akan dipertahankan karena memang faktanya Alkitab tidak pernah berubah dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.